Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, alhamdulillah malam hari ini kita bertemu dalam acara tausiah Ramadan yang kebetulan adalah malam diturunkannya Al-Quran. Al-Quran bagi kita kaum muslimin adalah segalanya, sebagai kita petunjuk, pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Maka Al-Quran di dalam banyak ayatnya telah memperkenalkan jati dirinya dengan berbagai istilah, berbagai term. Hudal lil muttaqin, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai burhan, nurun mubin, dan seterusnya. Diulangi lagi dalam ayat 15 dan 16 surah Al-Ma'idah. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba' ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'izni wa yahdihim ila siratal mustaqim. Dan seterusnya. Di dalam ayat 57 surah Yunus dapat dibaca 89 dari surah An-Nahl, kemudian ayat 82, ayat 85 dari surah Al-Isra. Al-Quran sebagai kitab petunjuk, pedoman, tentunya telah memberikan pesan-pesannya kepada kita. Petunjuk Al-Quran yang akan kita bahas pada pertemuan kita malam hari ini adalah petunjuk Al-Quran dalam menghadapi wabah. Semoga bermanfaat. Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna penciptaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di mana letak kesempurnaan penciptaan itu? Al-Quran menjelaskan di dalam ayat 2 surah Al-Insan, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Yaitu dengan diberikannya kepada manusia potensi, kemampuan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, agar mereka mampu menghadapi berbagai ujian dan cobaan yang disampaikan oleh penciptanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia yang sempurna penciptaannya itu mengikrarkan keimanannya kepada Allah, amanna billah, kami percaya kepada Allah, kami menyembah Allah satu-satunya yang wajib disembah, dan seterusnya, menjadikan manusia itu masuk ke dalam lingkaran. Lingkaran itu menjadikan mereka tidak bisa keluar kecuali setelah mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaku walaya'lamanna al-kadhibin. Manusia yang beriman pasti dan akan dihadapkan dengan berbagai ujian dan cobaan. Ketika manusia yang sempurna penciptaannya itu mengikrarkan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amanna billah, dipastikan ia akan mendapatkan ujian dan cobaan dari penciptanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian dan cobaan itu bukanlah merupakan sesuatu yang baru, tetapi dulu sudah pernah disampaikan. Dan ujian cobaan juga bukan begitu saja disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi justru untuk mengetahui kualitas keimanan seseorang. Apakah imannya adalah iman yang suci, murni, sejati, ataukah sebaliknya? Keimanannya justru adalah keimanan yang dusta dan imitasi. Para pemirsa, muslimin dan muslimat di mana saja berada, ketika kita bawa ke dalam Al-Quran, Al-Quran menyampaikan ujian dan cobaan itu dalam dua versi. Pertama, ujian segala sesuatu yang menjadikan kita gembira, senang. Itulah disebut dengan nikmat.
Yang kedua adalah ujian dan cobaan dalam bentuk segala sesuatu yang tidak menggembirakan, mengecewakan, membuat kita sedih. Semua menjadi sedih. Apalagi sekarang kita berada dalam situasi dan kondisi wabah yang mengglobal, mendunia. Untuk yang kedua, yang menjadi pembahasan kita adalah segala sesuatu yang tidak menggembirakan. Al-Quran menyebutnya dengan 5 peristilahan. Terkadang disebut sebagai imtihan, terkadang disebut sebagai fitnah. Kita temukan sebanyak 17 kali, 12 kali disebut di dalam Al-Quran. Terkadang juga disebut sebagai bala, musibah. Kita temukan sebanyak 11 kali, 46 kali di dalam Al-Quran. Yang terakhir adalah yang terbanyak disebut oleh Al-Quran adalah azab, siksa, disebut sebanyak 399 kali di dalam Al-Quranul Karim. Menghadapi ujian dan cobaan yang tidak menggembirakan ini, seperti yang sudah kita rasakan berbulan-bulan, tidak ada kata lain. Al-Quran menjelaskan bahwa kita harus hadapi dengan penuh kesabaran. Sabar dalam arti kata menahan diri, menerima ketentuan Allah, dan kita tidak menyalahkan kesana kemari. Sabar, orang-orang yang sabar sudah dijanjikan pahalanya tidak akan bisa dia menghitungnya, saking banyaknya pahala yang akan diterimanya. Itulah ayat 10 surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar juga dalam menghadapi berbagai ujian, baik pria maupun wanita, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat 35 dari surah Al-Ahzab menjadi orang-orang yang nanti akan diampunkan dosa dan kesalahannya dan akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Al-Quran dalam menghadapi wabah ini telah memberikan petunjuknya yang begitu jelas, begitu gamblang. Sabar merupakan kunci segala sesuatu. Di balik kesabaran kita tawakal kepada Allah dan kita berusaha. Kita ikuti petunjuk yang telah disampaikan oleh para ulama kita, para petinggi kita, pejabat kita, orang-orang yang memang di bidangnya telah memberikan petunjuk-petunjuknya, saran-sarannya, agar kita di dalam bersabar dan berikhtiar, kita juga harus mentaati aturan-aturan yang sudah dikeluarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang sabar dalam menghadapi berbagai wabah. Apapun bentuk ujiannya, hanya satu, kita berserah diri kepada Allah, berzikir, selalu mengingatnya, dan berdoa. Tidak terputus-putus kita harus mendoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita yakin Allah akan mendengarkan dan mengijabah apa yang kita mohonkan kepadanya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.